Wa qala Malik bin Dinar, berkata Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, apabila badan seseorang itu sakit, idza saqama al-badanu la yanja'u fihi ta'amun wala syarabun wala naumun wala rahatun. Apabila seseorang itu sedang sakit, artinya jasadnya sakit, maka tidak berguna baginya ta'amun, makanan, wala syarabun, begitu juga minuman, wala naumun, dan dia tidak akan pernah mampu tidur dengan nyenyak, wala rahatun, dan dia tidak bisa istirahat. Orang yang sakit biasa seperti itu, makan, minum, kemudian tidur dan istirahat itu tidak ada gunanya. Nah, dari karenanya yang mahal itu bukan makanannya, tapi yang mahal itu adalah sehatnya. Nah, yang mahal itu bukan merek minumannya, tapi yang mahal itu adalah kesehatan kita. Nah, begitu juga yang mahal bukanlah kita tidur beralaskan apa, tidak, atau kita tidur di dalam ruangan yang ber-AC, tidak, tapi adalah kesehatan yang mahal itu. Dari karenanya hargai kesehatan, sayangi kesehatan. Kalau sudah sakit, makanan selezat apapun itu makanan, senyaman apapun itu minuman, bagaimanapun alas tidur yang dia gunakan, dan bagaimanapun indah tempat dia istirahat, maka dia tidak akan pernah mampu menikmatinya. La ilaha illallah. Wa kadzalikal qalbu, seperti itu juga hati, kata Imam Malik bin Dinar. Ini beliau memperumpamakan supaya kita paham. Nah, kita nih kalau udah sakit, khalas, makanan, minuman, tidur, istirahat semuanya berkurang. Memang seperti itu. Wa kadzalikal qalb, begitu juga hati, idza ghalabahu hubbud dunya, jika kecintaan dunia mengalahkannya, artinya hatinya tersebut dipenuhi dengan cinta dunia, lam tanfa'hul mau'izah, nasihat apapun tidak ada manfaat baginya. Apa aja nasihat tidak ada manfaat. Kenapa? Hatinya sakit, hatinya penuh dengan cinta terhadap dunia. Kalau hatinya sakit, dari karenanya dikatakan dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan, dan hanya orang-orang yang beriman mampu mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Orang yang tidak beriman, dia tidak akan pernah mengambil manfaat dari nasihat. Orang yang di dalam hatinya tidak ada keimanan, dia tidak akan pernah mampu mengambil manfaat dari sebuah mau'izah. Nah, sekarang bagaimana kita dengan nasihat yang kita dengar, nasihat yang kita lihat, nasihat yang kita alami pribadi kita? Apakah kita ternasihati dengan itu semua? Apabila kita tidak ternasihati dengan berbagai macam nasihat, maka ketahuilah itu menunjukkan bahwasanya hati kita itu sakit. Hati kita itu sakit. Kalau sudah sakit, Masya Allah, siapa aja yang menasihati tidak ada manfaatnya. Orang yang paling pintar menasihati, kalau hatinya sakit, nasihat apapun tidak akan pernah berguna baginya, karena hatinya sakit. Dari karena itu, obati kita orang punya hati. Bagaimana cara mengobatinya? Ulama sudah banyak menyampaikan. Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan bahwasanya tentang obat hati tersebut, di antaranya adalah tilawatul Quran. Nah, tilawatul Quran itu di antaranya memperbanyak membaca Al-Quran. Akhirnya
Tilawatul Quran itu diantara obat hati, membaca Al-Quran. Tapi membaca Al-Qurannya bukan sembarang membaca, bitadabbur, membaca Al-Quran dengan merenungi isi kandungannya, dengan merenungi isi kandungan Al-Quran tersebut. Apa maunya Allah, apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah. Apalagi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, beliau mengatakan, apabila kalian membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka simaklah baik-baik. Kenapa? Setelah seruan itu, kalau tidak perintah maka itu larangan. Isinya kalau tidak perintah larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan, simak, renungi. Biasanya setelah itu kalau tidak perintah maka itu adalah larangan. Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan merenunginya. Jadikan wiridan kita ada Al-Quran, mungkin pagi setelah sholat subuh, setelah wirid di masjid, balik ke rumah, sarapan tunda dulu, sarapan hati dulu, sarapan rohani baru sarapan jasmani. Kalau sarapan jasmani terlebih dahulu jadinya berat melakukan ketaatan. Sarapan rohani dulu, baca Al-Quran. Wirdul Latif udah dibaca, baca Al-Quran. Sampai mana kemarin baca Al-Quran? Terakhir surah apa? Sambung lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Baca sedikit demi sedikit baca. Maka dengan bacaan Al-Quran hati kita menjadi bercahaya. Dengan bacaan Al-Quran rumah kita tambah barokah. Dengan bacaan Al-Quran hidup kita jadi barokah. Begitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin membaca Al-Quran, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua yaitu adalah khalaul batn, perut yang selalu kosong. Perut yang selalu kosong. Perut yang selalu kosong, artinya orang tersebut senantiasa bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketika perut kosong hati itu akan menjadi tenang, dan ketika perut itu kosong dia akan selamat dari berbagai macam kejahatan. Coba lihat bulan puasa, mudahan panjang umur sebenarnya. Kalau lagi lapar siang, ya Allah, bepander aja koler. Kenapa bepander? Lapar jadinya bepander dia. Begitu. Dan orang yang perutnya kosong itu akan ringan untuk melakukan ibadah. Tapi kalau perutnya berisi, ya Allah, maka dari karenanya wadah yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang udah kenyang tetap diisi. Itu wadah yang paling dibenci oleh Allah. Ini udah kenyang, hanyar variannya. Mbah maghrib tadi makan, mbah isya makan pulang, jam 10 makan pulang, jam 12 malam makan pulang. Masya Allah. Besok habis subuh makan lagi, subhanallah. Jam 8 makan lagi, jam 10 kawan bawai makan pulang, jam 12 makan lagi, jam 2 makan pulang. Masya Allah, ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ada wadah yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang udah berisi diisi lagi. Itu paling dibenci oleh Allah. Jangan. Nikmatnya makan itu ketika lapar. Kalau lapar baru nikmat makan. Kalau kenyang ada nikmat. Ada nikmat makannya. Lapar baru makan. Khiffatul badan. Dari karenanya kita kalau bulan puasa untuk melakukan ketaatan itu ringan. Tapi lihat habis buka puasa, tuntung buka puasa, Masya Allah, jus masuk, sup masuk, Masya Allah. Wah, kenyang perut. Lihat tak sholat tarawihnya kayak apa? Wah, ya Allah, ngantuk, Masya Allah. Itu. Nah, dan juga orang yang selalu merasakan kenyang, bahwasanya disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Sayyidul amal al-ju'. Rajanya amal itu adalah lapar. Bahkan dikatakan al-ju' mukhul ibadah. Rasa lapar itu adalah intisari ibadah. Bahkan Rasul mengatakan ahyu qulubakum, hidupkan hati kalian dengan menyedikitkan tertawa dan menyedikitkan rasa kenyang. Jangan terlalu kenyang. Dan sucikanlah hati kalian itu dengan rasa lapar, maka niscaya akan menjadi bersih dan akan menjadi lunak. Gitu. Dan di dalam hadis lagi Rasul menyebutkan, orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat, orang yang paling banyak merasakan lapar selama di dunia. Oh, sering merasakan lapar. Dan orang yang sering bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan la sihhata ma'a kathratin naum wa la sihhata ma'a kathratil akal wa la shifa biharam. Tidak ada kesehatan orang yang banyak tidur, dan tidak ada kesehatan orang yang banyak makan, dan tidak akan pernah diberikan kesembuhan orang yang berobat dengan sesuatu yang haram. La shifa biharam. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul mengatakan 3 perkara yang menjadikan hati keras. 1, suka tidur, kuring aja. Kadang malam, kadang siang. Yang kedua, hubbur rahah, sukanya santai. Santai. Sibuk itu cuma di dunia, besok ada sibuk lagi. Karena setelah kematian tidak ada lagi yang melelahkan. Paham? Setelah kematian tidak ada lagi yang melelahkan. Yang melelahkan hanya di dunia. Namun setelah kematian tidak ada lagi sesuatu yang melelahkan kita. Dan setelah kehidupan dunia cuma hanya 2. Kalau tidak di surga, maka itu neraka. Silahkan pilih. Dari karenanya orang-orang soleh mengatakan la rahata fid dunya, tidak ada kata-kata santai selama hidup di dunia. Fa idza faragta fansab, habis ini lagi, besok santainya. Orang yang kebanyakan santai di dunia sehingga dia lupa beramal untuk akhirat, besok dia bakal sibuk. Orang-orang soleh dia sibukkan di dunia, setelah kematian tidak ada lagi, tidak ada yang melelahkan lagi, udah lelahnya memang di sini kita. Dan orang yang sibuk selama di dunia, besok dia santai. Sibuk di situ maksudnya apa? Sibuk dengan ketaatan, sibuk dengan sesuatu yang dengan karenanya lah dia diciptakan. Kita diciptakan adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Dia sibukkan dengan itu, maka besok dia santai. Kemudian yang ketiga, hubbul akal, suka makan. Ada orang yang 3 perkara ini mengakibatkan kerasnya hati. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan orang yang sering merasa kenyang di dunia, kenyang yang melalaikannya dari Allah, besok dia bakal kelaparan di akhirat. La ilaha illallah. Dan siapa orang ada taubat yang kedua. Yang pertama tadi apa? Baca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua, sering mengosongkan perut. Kemudian yang ketiga yaitu adalah disebutkan bahwasanya qiyamul lail wa qiyamul lail, beribadah di malam hari, menghidupkan malam dengan ibadah. Wah, kalau kita kadang-kadang esok begawi ya paling kada benar isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu paling kada benar. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis, siapa orang yang sholat isya berjamaah sama dengan menghidupkan setengah malaman suntuk.
Ini kita nanti isya berjamaah, tuh pahalanya sama dengan orang yang menghidupkan setengah malam. Dan siapa orang yang siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka sama seperti orang yang menghidupkan semalaman suntuk dengan ibadah. Khalas. Jadi mun kada kawa ya sudah, penting isya subuh berjamaah. Maghribnya digawi juga, jangan kada digawi. Maghrib zuhur asar digawi, jangan dua itu aja. Begitu. Ada qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa Rasul mengatakan bahwasanya tentang beribadah di malam hari, beliau mengatakan yaitu bahwasanya tentang keistimewaan orang yang sholat di malam hari. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wa Rasul mengatakan, alaikum biqiyamil lail walau raka'ah, hendaklah kalian bangun malam untuk beribadah meskipun cuma 1 rakaat. Artinya meskipun di akhir malam, umpama azan jam 5 kurang kan sekarang, ya mungkin setengah 5 bangun, bismillah, masih sempat, Allahu akbar, qiyamul lail, minta istighfar, ada qiyamul lail. Kita kalau ada orang yang mengatakan, orang tajir, orang yang kaya pemurah, dia mengatakan siapa yang mau sembako ambil jam 4 subuh. Kira-kira banyak yang bangun atau enggak ada? Siapa yang mau sembako plus uang 500.000 ambil jam 3 malam. Kira-kira banyak yang bangun apa enggak ada? Banyak yang bangun. Palaran kada begawi, biar begadang kada jadi masalah. Penting dapat sembako, uang 500.000. Dibanguni berataan, anak-anaknya gen dibanguni juga, ayo bangun 100.000, mbak 4 di rumah 2 juta, malaran, masya Allah sembako. Halas, biar aja dah. Loh, itu baru orang kaya. Bagaimana Allah menyeru kita, memanggil kita tiap malam? Adakah orang yang mau meminta ampun? Aku ampuni. Ada yang mau bertaubat, yang kembali kepadaku, aku terima taubatnya. Ada orang yang kena penyakit, minta disehatkan, aku kabulkan permohonannya. Ada yang mau meminta kepadaku, aku kabulkan permintaannya. Tiap malam kita dipanggil, diseru dengan seruan tersebut. Kecuali malam Jumat. Malam Jumat bukan sepertiga terakhir malam, akan tetapi dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Waktunya panjang banget. Mudah-mudahan kita bisa mempergunakan waktu tersebut insyaallah. Atau tiap malamnya sepertiga terakhir malam sampai terbit fajar terdengar seruan tersebut. Tinggal kita, adakah di antara kita yang mau minta ampun? Minta, ya Allah saya minta ampun. Mau bertaubat, ya Rabb tubtu ilaik. Ada yang mau minta dikabulkan doa? Kita semuanya banyak permohonan, minta sepertiga terakhir malam. Jangan malas. Kalau urusan dunia aja kita masya Allah jam 3 insya Allah banyak orang yang menunggui. Buka majlis lah, amun buka majlis habis sholat subuh, yang di dalam duduk 50.000, yang di luar duduk 20.000. Lihat ya banyak orang juran tuh. Tapi pang nang datang ke sana, ya itu pang tujuannya sudah rami parkir di muka pagar. Tapi apa tujuannya? Nih ilmunya nak guring lagi dalam situ kada apa ya. Anak bertiga periannya, nang di dalam berdua, nang seikung di luar. 120 sudah, seorang pulang 50, 170 apalaran sehari begawi, udah sehari kita begawi. Terus apa yang setelah itu apa yang habis? Itu dunia. Dari karenanya jangan kita mengharapkan sesuatu dari harta duniawi.
Apa yang Allah siapkan jauh lebih indah dari itu semua. Mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara obatnya lagi tadarru' bis sahar. Memohon di waktu sahur. Nah, ini beda lagi. Kan qiyamul lail menghidupkan malam dengan ibadah, dengan waktu sahur, kan waktu sahur masuk dengan malam. Tapi kenapa disebutkan waktu sahur secara tersendiri, beribadah di malam hari secara tersendiri? Ini menunjukkan waktu sahur itu adalah waktu yang paling istimewa dari sepanjang malam tersebut. Jadi sepanjang malam itu waktu yang paling istimewa waktu sahur. Dari karenanya dijelaskan oleh Habib Ali Habsyi, waqtu sahar bihi yatibal hal lahlis safa wa bihi yajudul ali bil fadli lahlil wafa kam min sagimin bihadzal waqti nalas shifa. Ada disebutkan oleh Habib Ali Habsyi, waktu sahur kata beliau, banyak orang-orang yatibal hal lahlis safa, orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, itu keadaannya menjadi suci. Dan di waktu itulah Allah menganugerahkan berbagai macam anugerah kepada orang yang memintanya. Kamin sagimin bihadzal waqt nalas shifa. Berapa banyak orang yang sakit, pada saat itu dia meminta kepada Allah, dia mendapatkan kesembuhan, semua penyakitnya hilang. Kenapa? Itu bangun malam. Tadarru' waktu sahur. Kemudian yang terakhir adalah mujalasatus shalihin, sering duduk dengan orang soleh. Maksud sering duduk dengan orang soleh, mengkaji ilmu, mendengar ilmu, bukan hanya duduk dengan orang soleh. Duduk di Higasidin, makanan umpat, makanan, masya Allah. Apalagi sarwan lawan tuan guru, rombongan guru aja masuk ke dalam, masya Allah, banyak makanannya, sanggup plastik di kantong, masya Allah. Ini lebihan kayaknya tahu orang biasanya menyerungi tuan guru itu pasti banyak, ada mau mempas, seikung ini sanggup kantongan terus. Padahal tuan rumah, lebihan tuan rumah aja, ulun bawalah aja, meminta di hadapan tuan gurunya pulang, hendak beindah tuan rumah, supan lawan guru, paksa bawa aja. Tapi pang ditandai sidin sudah kurang ada kosaro lagi sidin gini. Bapak lu duduk lawan orang soleh hanya hendak sekedar makanannya aja bebe. Lain ini. Itu pang sudah nanginya dapat. Jangan. Itu. Ada lagi yang menambahkan 6 perkara yang bisa mengobati hati. Yang terakhir ini puncaknya apa? Aklul halal. Memakan makanan dari transaksi pekerjaan yang halal. Untuknya halal, tapi duitnya dari duit buntut, jadi haram jadinya. Untuk buntut jadinya itu. Duitnya dari duit yang apalagi masya Allah sudah tahu rentenir. Kayak apa jar duit sidin membari jar? Yakinlah kamu haram, yakin ulun haram. Ini duit sidin karena buntut. Kayak apa jar? Ulun tukarakan ke barang aja gin lah jar, supaya kada temakan barang tuh gen pian pakai. Kalau apalagi kisan mengisai baras barangnya sama juga. Jangan bahkan kayak apa tukarakan ke lampu jalanan lah, kesan fasilitas umum, bakar aja. Jangan baik unjuk lawan ulun udah dibakar-bakar. Apalagi mun banyak jangan dibakar-bakar, mun sedikit kawain bakar meribu nyatai. Coba mau 5 juta, ayo inilah bakar. Wah sayang guru yang bakar aja, anggap jakat cing, anggap udah anggap sudah itu duit haram. Ada kawa udah tukarakan unjuk wadah bubuhan yang berhaknya kah atau apa kah. Tapi jangan kita lain makomnya lagi membakar duit. Mun ada orang nang makomnya sudah membakar duit jas itu. Mun kita nih nang ada jangan ada bisi duit nak bakar-bakar nang ada nang apa. Jangan hendak dibakar-bakar. Lain kisahnya itu orang nang sudah sampai makomnya. Mun kita nih masih nang ya la ilaha illallah. Baik, kembali kita. Ujar Malik bin Dinar rahimahullah,
wa kadzalikal galab idza ghalabahu hubbud dunya lam tanfa'hul mau'izah. Kalau sudah dalam hatinya cinta dunia, khalas, nasihat apapun tidak berguna. Al-Quran dibaca kada bisa mengambil manfaat, kematian ada kada ada juga. Masya Allah. Mudah-mudahan hati kita hidup berataanlah, jangan sampai mati. Mun hati itu sudah mati, nah kayak orang mati aja kita, meskipun kita hidup. Fa'ajsaduhum qablal quburi guburu, jasad mereka sebelum masuk kubur sudah kayak kuburan, enggak ada gunanya. Dari karenanya disebutkan apa namanya, hayatul mar'i fil ilmi wat taqwa. Bahwasanya hidupnya seseorang tersebut dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang ulama-ulama kita yang sudah wafat masih diperingati haulnya, kayak almarhum guru nih, dan kita menanti-nanti pabila haulnya, padahal sih sudah meninggal 19 tahun sudah, tapi masih aja lagi ditunggu-tunggu oleh para pencintanya. Kenapa? Karena hati beliau hidup. Dengan apa hidupnya? Dengan ilmu dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang hidup tapi seakan tidak hidup. Kenapa? Hatinya tidak hidup dengan ilmu dan taqwa. Tapi orang yang menghidupkan hatinya dengan ilmu dan taqwa, meskipun dia telah wafat, maka orang tersebut tetap hidup. Nah, alhamdulillah, mudahan kita kawa istiqomah nuntut ilmu, istiqomah dalam macam-macam, mencintai orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya seberataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Wa qala li ashabih, beliau pernah, Malik bin Dinar rahimahullah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para sahabatnya, ana ad'u wa aminu, aku berdoa aja sendiri, bahwa nikah aminakan. Dan kita dianjurkan, kata Habib Ali Habsyi, ketika mendengar doanya orang saleh, untuk kita mengaminkan. Sebagaimana qasidah yang digubah oleh beliau, haitsu kanu hudur fi majalis safahum, dimanapun ada majlis-majlis mereka hadiri, karena majlis mereka itu menjadikan kita itu menjadi suci dan bersih. Wagat yad'un amin hin tasma' du'ahum, dan ketika kalian melihat mereka berdoa, maka aminkan doa mereka, meskipun rekaman, apalagi live, aminkan. Wagat yad'un amin hina tasma' du'ahum, ketika mereka berdoa, aminkan ketika kau dengar doa mereka. Waltamis min madadhum wastamid min nadahum, ambil keberkahan mereka, ambil keberkahan mereka. Dari karenanya Imam Malik bin Dinar mengatakan, saya berdoa kalian aminkan. Semuanya nunggu doanya apa, tahu doanya.